Melihat ke langit, semua orang di seberang berlutut, dan setiap jalan dipenuhi dengan sosok manusia. Apa yang bisa kulakukan? Long King cemas. Fei Tian Tiger menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang tidak ada cara untuk melakukannya. Mari kita lihat apakah Ye Chen tidak bisa menahannya. Liu Piaoyue tampak pucat, mengepalkan tinjunya dan menatap langit. Melihat kekasihnya mengalami bencana yang begitu mengerikan, dia hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Perasaan ini terlalu menyakitkan. Untuk menghancurkan Ye Chen sepenuhnya, Ye Chen menahan bencana dengan pecahan Feng Shenbang, 8 diagram Taiji, dan pagoda emas hitam berpola naga, yang membuat seluruh langit bergemuruh. Puff, puff, tubuh Ye Chen terpotong oleh bencana alam, dan darah mekar, dan seluruh orang itu hampir menjadi manusia berdarah. Tampaknya dia tidak dapat menahan penghalang ini. Tuan, Anda tidak dapat menghentikan bencana alam. Long Tong menggigit bibirnya, cemas seperti semut di panci panas. Apakah anak ini benar-benar tidak diizinkan oleh langit dan bumi karena dia sangat memberontak? Harimau terbang itu mendesah. Di langit, darah Ye Chen terus-menerus terciprat keluar, tetapi dia masih gigih dalam melawan malapetaka surgawi. Dia tidak akan pernah menyerah untuk mencoba bersaing dengan kaisar. Namun, malapetaka alam itu terlalu mengerikan. Meskipun itu bukan perampokan hidup dan mati, bahkan orang-orang kuat di negeri dongeng pun sulit untuk melewatinya. Terlebih lagi, mustahil bagi Ye Chen untuk lolos dari malapetaka karena dia berlari untuk menghancurkan Ye Chen. Apakah Ye Chen benar-benar akan mati di sini? Tidak mungkin. Mata Ye Chen memerah, dia melihat bencana yang menderu turun, ganas, hatinya dipenuhi gelombang, dan kemudian gelombang ini berubah menjadi kemauan yang luar biasa. Dia tidak bisa dihancurkan di sini, dia harus menerobos semua rintangan dan terbang ke negeri dongeng hidup-hidup. Inilah pikiran di hati Ye Chen, yang mendukungnya untuk terus berjuang melawan bencana. Bencana alam itu tak kenal ampun dan datang dengan kekuatan penghancur yang gila. Ye Chen melawan dengan sekuat tenaga. Namun, dia masih terus-menerus terluka dan tubuhnya hampir terkoyak. Namun, pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak ke arah Ye Chen, yang berkumpul dan membungkus Ye Chen, dan menjadi semakin menakutkan. Ada apa? Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu untuk membantu? Harimau terbang itu ketakutan dan segera terbang ke langit untuk mengamati situasi. Kemudian, setelah melihat semua orang berlutut, dia tidak bisa mempercayai matanya. Itu sangat spektakuler dan luar biasa. Haha, surga tidak pernah mati, bocah harimau terbang ini mendongak dan tertawa. Melihat harimau terbang itu begitu bersemangat, Hun Lao, Yun Fan, Long King dan yang lainnya semua naik ke langit. Melihat pemandangan di seberang sungai, mereka terkejut. Ini adalah kekuatan keyakinan. Jiwa tua itu berseru. Kekuatan dari begitu banyak keyakinan mendukung sang guru. Memang benar bahwa Tuhan tidak pernah mati. Hantu tua itu juga tertawa. Bagaimana mungkin guruku hancur begitu saja karena kekayaannya yang besar? Suasana hati Long Tong tiba-tiba berubah drastis. Ye Chen, yang sedang berjuang melawan bencana alam, tiba-tiba merasa bahwa dia diberkati oleh suatu kekuatan. Pertama-tama dia tercengang, kemudian dia melihat ke bawah untuk melihat bahwa semua orang di seberang berlutut, dan matanya berkaca-kaca. Dia segera mengerti bahwa ini adalah kekuatan keyakinan yang dianugerahkan kepadanya. Dengan kekuatan keyakinan seperti itu, kekuatannya akan terus mengalir. Ye Chen sangat bersyukur, tetapi juga memperkuat pikirannya. Perasaan heroik dan rasa perang yang kuat muncul di hatinya. Dia meraung ke langit, dan langit berguncang. Pada saat ini, dia mendesak kekuatan agung untuk melawan malapetaka alam, untuk mematahkan belenggu langit dan bumi, dan terbang ke negeri dongeng. Ada aliran keyakinan yang stabil di seberang sungai. Situasi Ye Chen jauh lebih baik. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya melawan malapetaka alam, setidaknya itu tidak sepenuhnya terhalang. Dia membuka saluran dan terbang menuju negeri dongeng. Tubuh Ye Chen masih meneteskan darah. Darah mekar di udara. Ada metode lintasan berdiri di teratai darah. Teratai darah jatuh di tepi seberang, yang merupakan hadiah Ye Chen kepada orang-orang di seberang. Semua orang terkejut melihat teratai darah mekar dengan Dharma Tao. Teratai darah meledak di udara, dan semua Taoisme menjadi satu bagian, menutupi seluruh tepi seberang. Semua orang di seberang sungai dapat menggunakan ini untuk memahami Tao dan Dharma. Bagi mereka, itu adalah berkah dan hadiah. Tubuh Ye Chen berangsur-angsur menghilang dari pandangan semua orang. Malapetaka itu masih enggan menebang, setelah setengah jam penuh, ia benar-benar menghilang. Ye Chen terbang, dan orang-orang di sisi lain mendapat restu Ye Chen. Mereka semua sangat gembira. Ketika keluarga Ye melihat Ye Chen terbang, batu yang menggantung di hati mereka jatuh. Untungnya, tidak ada bahaya. Anak ini adalah orang yang sangat beruntung. Pada saat ini, ada orang yang membantunya. Fei Tian Tiger senang untuk Ye Chen. Long Tong dengan puas berkata, Tuanku sangat populer, jadi baik untuk selalu mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Yun Fan menatap langit dan berkata, seperti apa negeri dongeng itu? Kemana kakak senior akan terbang ke negeri dongeng? Terlebih lagi, akankah kau bertemu dengan Hades dan para ahli pemotong dewa? Siapa tahu, sudah saatnya kita bekerja lebih keras. Kalau tidak,
Kita harus menunggu sampai anak laki-laki Ye Chen terbang ke dunia dewa, dan kemudian kita akan terbang ke negeri dongeng. Itu akan sangat disayangkan. Fei Tian Tiger menyindir. Kisah pendakian Ye Chen telah tersebar di seluruh 4 alam bawah. Selain itu, telah menjadi pemandangan bersejarah bahwa pendakian Ye Chen ke negeri dongeng menyebabkan bencana alam. Bahkan setelah waktu yang lama, tidak ada situasi seperti itu di 4 alam bawah. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada seorang pun yang datang setelahnya. Negeri dongeng, Tiananfu, Prefektur Wanxian. Bagaimana mungkin Guntur muncul di hari yang cerah tadi? Suanyu berjalan menuruni gunung dan mendengar guntur. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Suanyu adalah murid Gunung Qingcheng di Prefektur Tianan. Statusnya tidak tinggi atau rendah di Gunung Qingcheng, dan kekuatannya di atas rata-rata. Di antara murid-murid Gunung Qingcheng dengan lebih banyak laki-laki dan lebih sedikit perempuan, Suanyu tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kekuatan dan bakat yang baik, yang sangat disukai oleh murid laki-laki Qinglai. Suanyu tidak menunjukkan sikap dingin dan cantik, juga tidak terlalu dekat. Dia hidup rukun dengan banyak saudara laki-lakinya. Dia tidak peduli dengan laki-laki dan perempuan. Suanyu memiliki hobi, yaitu, dia suka bermain di kolam renang di kaki gunung. Cuaca hari ini sangat bagus, jadi dia ingin berenang, yang sejuk. Ketika dia baru saja sampai di tepi kolam, dia melihat sosok penuh darah tergeletak di tepi kolam. Darah perlahan mengalir di kolam, dan air di samping kolam diwarnai merah. Suanyu terkejut, dan segera pergi untuk memeriksa keadaan. Dia melihat bahwa orang yang terluka itu bukanlah seorang pelayan Gunung Qingcheng. Dia tahu bahwa ini bukanlah murid Gunung Qingcheng. Luka pada orang ini sangat serius sehingga dia hampir harus dicabik-cabik. Dia masih memiliki napas. Selain itu, sepertinya dia terbakar oleh api atau disambar petir. Suanyu dengan hati-hati mengamati luka orang yang terluka itu, dan kemudian memikirkan sambaran petir tadi. Tidak bisakah itu kebetulan saja bahwa sambaran petir akan mengenainya? Suanyu menyeringai, merasa terlalu pintar. Suanyu menatap wajah orang yang terluka itu dengan hati-hati dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dikalahkan oleh belas kasih hatinya. Dia berkata, kamu beruntung bertemu denganku. Jika kau bertemu dengan saudara-saudara senior lainnya, kau akan terlalu malas untuk mengurus dirimu sendiri. Suanyu berkata, melambaikan jubah lengan putihnya, yang terluka menghilang, Suanyu juga terbang menuju gunung. Tak lama kemudian, Suanyu tiba di sebuah gua. Dengan lambaian tangannya, gerbang gua terbuka. Suanyu masuk dan melambaikan tangannya lagi. Sebelum itu, orang yang terluka itu terbaring di ranjang batu. Lukanya sangat serius, berikan dia pil jin cuang terlebih dahulu. Suanyu mengeluarkan pil jin cuang dan memberikannya kepada yang terluka. Itu adalah pil jin cuang terakhirnya. Kemudian, Suanyu mengambil beberapa ramuan untuk dioleskan pada yang terluka. Setelah semuanya selesai, dia berkata, aku hanya bisa membantumu di sini. Mengenai apakah kamu bisa bertahan hidup atau tidak, itu tergantung pada nasibmu sendiri. Tentu saja, yang terluka bukan orang lain. Ye Chen yang baru saja naik ke negeri dongeng. Ye Chen terbang tinggi menghadapi bencana alam. Seluruh tubuhnya hampir terbelah dan terluka parah. Dia akhirnya jatuh di kaki Gunung Qingcheng dan terlihat oleh Suanyu. Setelah Suanyu mengolesi Ye Chen dengan ramuan, setelah beberapa saat, tubuh Ye Chen bersinar dengan cahaya biru yang dipancarkan dari lukanya. Suanyu sedikit terkejut, apakah obat ini sangat manjur? Bahan obat yang dia oleskan pada Ye Chen hanyalah obat hemostatik biasa. Di mana mereka bisa memiliki efek yang begitu baik. Yang membuat Suanyu semakin terkejut adalah luka terbuka Ye Chen sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Suanyu mengerutkan bibirnya dan merasa sedikit kesulitan bernapas. Kemampuan pemulihannya luar biasa. Seni rahasia macam apa yang telah kamu latih? Meskipun Gunung Qingcheng bukanlah kekuatan besar, Suanyu belum pernah melihat apapun di dunia ini. Secara alami, itu terkait dengan beberapa seni rahasia yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, luka Ye Chen benar-benar menghilang. Jika bukan karena noda darah di tubuhnya, tidak ada yang akan mengira bahwa ada seorang pria terluka tergeletak di sini sekarang. Apa asal-usulnya? Mengapa lukanya begitu parah? Apakah pemulihannya begitu cepat sekarang? Apakah itu mata-mata yang dikirim oleh orang-orang 9 Li? Suanyu menatap Ye Chen, mengerutkan kening dan mulai mencurigai identitas Ye Chen. Namun, dia menggelengkan kepalanya lagi, menyangkal pandangannya sendiri, dan berkata pada dirinya sendiri, orang-orang Jiuli tidak akan menemukan cara bodoh seperti itu. Luka-lukanya nyata, dan itu tidak dibuat-buat. Selain itu, dia belum mendengar bahwa orang-orang Jiuli akan memiliki keterampilan rahasia seperti itu. Suanyu merasa semakin misterius tentang asal-usul Ye Chen. Cedera ini jelas di atas sambaran petir. Mengapa disambar petir? Apakah itu perampokan atau kecelakaan? Tunggu sampai dia bangun dan lihat apa yang terjadi. Suanyu merenung sejenak tanpa hasil apapun, mendesah, dan hanya bisa menunggu Ye Chen bangun. Suanyu duduk di futuan di samping lututnya, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan kekuatan abadi. Namun, setelah beberapa saat, dia merasa bahwa semua ki abadi yang seharusnya diserap olehnya telah beralih ke Ye Chen. Pada saat ini,
Ye Chen dipenuhi dengan lapisan cahaya ilahi yang terang, dan gumpalan ki abadi semuanya mengalir ke arah Ye Chen. Xuan Yu terkejut bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat merebut ki abadi. Orang ini sangat marah padaku. Kemarahan samar muncul di wajah cantik Xuan Yu. Namun, kemarahan ini menghilang dalam sekejap, karena dia sudah merasa bahwa Ye Chen tidak memiliki ki abadi di seluruh tubuhnya. Sekarang dia mencoba menyerap ki abadi. Dia juga merasa bahwa dia secara tidak sadar menyerap ki abadi karena pemulihannya. Namun, dia sedikit terkejut karena dapat merampas semua ki abadi, yang membuatnya tidak dapat menyerap ki abadi sama sekali. Para pengikut Gunung Qingcheng, selama mereka luar biasa, akan memberikan gua dengan mata air abadi. Mengenai kekayaan mata air abadi, itu tergantung pada status mereka di Gunung Qingcheng, dan terkadang beberapa orang melampaui mereka, jadi mereka harus menyerahkan gua. Ada juga mata air abadi di Gua Xuan Yu, tetapi itu relatif jarang. Itu telah ada selama bertahun-tahun dan telah diserap oleh banyak pengikut Gunung Qingcheng. Sekarang hanya ada sedikit yang tersisa. Pada saat ini, Ye Chen seperti gua tanpa dasar, terus-menerus menyerap ki abadi, dan mata air abadi terus mengalirkan gumpalan ki abadi ke dalam tubuh Ye Chen. Xuan Yue terlihat semakin jelek. Jika dia menyerapnya seperti ini, diperkirakan dia akan menyerap seluruh Xianquan. Apa yang akan dia gunakan untuk berlatih di masa depan? Xuan Yue ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia tidak punya pilihan selain melihat Xianquan layu. Ketika Ye Chen berada di dunia manusia, meskipun dia telah mencapai negeri dongeng, dia tidak memiliki ki abadi di tubuhnya. Sekarang dia telah naik ke negeri dongeng, tubuhnya yang kosong tidak sabar untuk mengisinya. Dan gua ini juga kebetulan memiliki Xianquan, Ye Chen secara tidak sadar mulai menyerapnya. Dengan penyerapan ki abadi yang semakin banyak, seluruh napas manusia Ye Chen secara bertahap dihidupkan kembali, seluruh cahaya tubuh lebih menyilaukan, napas semakin agung, dan seluruh orang penuh dengan vitalitas. Xuan Yue merasakan vitalitas Ye Chen, lalu melihat Xianquan miliknya sendiri dan berkata, Xianquanku ketika orang ini bangun, aku akan memintanya untuk memberiku kompensasi. Setelah Ye Chen menyerap semua Xianqi dari Xianquan, tubuhnya dipenuhi dengan energi abadi dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan napas. Meskipun dia tidak bangun, dia tampaknya tidak memiliki masalah. Xuan Yu tahu Ye Chen tidak bisa mati. Dia juga sedikit senang dengan belas kasihnya. Namun, dia tidak senang kehilangan Xianquan. Dia menamparkan Ye Chen dengan keras dan tidak memiliki saluran napas yang baik. Hei, jangan pura-pura tidur lagi. Bangun dan ganti rugi untukku untuk Xianquan. Ye Chen begitu dipukuli oleh Xuan Yu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya, menonjolkan napasnya yang keruh dan mengucapkan gumaman. Kelopak matanya berdetak beberapa kali dan membuka matanya. Mata mulai kabur, berkedip beberapa kali, secara bertahap menjadi jernih. Hal pertama yang muncul di depan Ye Chen adalah dinding batu di atas gua, dan kemudian ada wajah yang cantik. Ye Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia mendengar bahwa pihak lain tidak memiliki saluran napas yang baik. Kamu ganti rugi untukku untuk Xianquan. Ye Chen mengedipkan matanya ketika dia mendengar topeng di wajahnya. Setelah setengah suara, dia tidak kembali ke pikirannya. Xuan Yu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini bodoh, atau apakah ini orang bodoh? Hei, jangan berpura-pura bodoh untukku. Lihat, mata air abadiku sudah habis. Bagaimana aku bisa berlatih di masa depan? Xuan Yu menunjuk ke satu sisi lubang seukuran baskom dan berkata, Ye Chen tidak melihat mata air abadi. Dia hanya melihat lubang tikus besar. Kemudian dia melihat sekeliling dan melihat tubuhnya sendiri, yang membuatnya lega. Gadis, di mana ini? Ye Chen tidak kembali ke kata-kata Xuan Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Xuan Yu sangat marah, dia tampaknya tidak mengubah topik pembicaraan dengan sengaja, jadi dia berkata, ini adalah Gunung Qingcheng. Gunung Qingcheng, Ye Chen masih memiliki beberapa keraguan. Ketika dia datang ke negeri dongeng untuk pertama kalinya, dia tidak tahu di mana Gunung Qingcheng berada, dan dia tidak yakin apakah dia berada di negeri dongeng. Kamu tidak tahu Gunung Qingcheng. Kamu dari mana? Xuan Yu melihat Ye Chen sedikit ragu, tetapi juga ragu untuk bertanya. Ye Chen tidak langsung menjawab. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata dalam hatinya, jika ini adalah negeri dongeng, kamu tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa aku adalah seorang pemula yang baru saja terbang, atau lebih baik aku berpura-pura amnesia dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan informasi. Ye Chen memegangi kepalanya dengan sakit kepala. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan mencoba memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia berkata pada dirinya sendiri, dari mana aku berasal? Siapa aku? Xuan Yu menatap Ye Chen seperti ini, dan berkata diam-diam, orang ini tidak benar-benar terkejut oleh guntur, kan? Apakah kamu kehilangan ingatanmu? Tanda tanya, kamu benar-benar tidak tahu dari mana kamu berasal. Xuan Yu menatap mata Ye Chen dan bertanya. Ye Chen dan Xuan Yu saling menatap tanpa ada gejolak di mata mereka, yang membuat Xuan Yu tidak dapat melihat petunjuk apapun. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingat apapun. Xuan Yu mendengus dan berkata, tidak peduli apakah kamu berpura-pura bodoh atau tidak, singkatnya, mata air abadiku telah diserap dan dikuras olehmu, jadi kamu harus menggantinya.
Ye Chen berkata dengan wajah polos, aku tidak punya apa-apa, bagaimana cara menggantinya? Aku tidak peduli, jika kamu tidak membayar, kamu tidak ingin meninggalkan Gunung Qingcheng. Suan Yu bersenandung. Ye Chen memegangi kepalanya dengan sakit kepala. Dia berkata dengan kesakitan, aku tidak ingat apapun. Aku tidak tahu siapa aku. Bisakah kamu memberitahuku di mana ini? Melihat penampilan Ye Chen yang menyakitkan, Suan Yu merasa bahwa meskipun Ye Chen sedikit membenci, dia merasa sedikit kasihan, dan menghela nafas, baiklah, demi amnesiamu sekarang, jangan mengejarnya untuk saat ini. Biarkan aku memberitahu kamu di mana ini. Ye Chen mengerjapkan mata ke arah Suan Yu, ingin tahu seperti apa bentuknya. Ini adalah kediaman Tianan di Wanxianzu, salah satu dari 36 prefektur di negeri Dongeng. Gunung Qingcheng kami adalah salah satu gerbang utama kediaman Tianan. Suan Yu duduk dan berkata dengan sederhana, lalu bertanya, apakah kamu ingat 36 prefektur di Kyushu? Ye Chen menggelengkan kepalanya, dari mana dia tahu apa itu 36 kediaman Kyushu, ke negeri Dongeng semuanya tidak tahu. Sepertinya amnesianya sangat serius. Suan Yu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, kalau begitu aku akan memberitahumu tentang 36 prefektur di negeri Dongeng. Negeri Dongeng itu sangat luas dan terbagi menjadi 9 negara bagian, yang masing-masing sangat luas dan luas. Yang disebut Wanzhou, Tianyinzhou, dan Tianxianzhou adalah yang disebut Wanzhou dan Tianxianzhou. Setiap negara bagian dibagi menjadi 4 prefektur, jadi totalnya ada 36. Setiap rumah besar juga sangat luas, yang jauh lebih luas daripada alam manusia. Jika dihitung menurut luasnya, satu rumah besar di negeri Dongeng dapat dibandingkan dengan jumlah dari 4 domain di seluruh dunia manusia. Ada 7 keluarga abadi, 9 gunung abadi dan 6 keluarga abadi di puncak Jiushu. 7 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi mengendalikan seluruh negeri Dongeng, yang merupakan raksasa terbesar di seluruh negeri Dongeng. Gunung Qingcheng hanyalah sebuah kekuatan di prefektur Tianan di prefektur Wanxian. Dibandingkan dengan para raksasa itu, Gunung Qingcheng hampir tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Di seluruh negeri Dongeng, seperti Gunung Qingcheng, ada terlalu banyak kekuatan kecil untuk dihitung. Ucapan Suan Yu cukup tepat. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga memiliki pemahaman umum tentang seluruh negeri Dongeng. Meskipun masih ada beberapa konsep yang samar-samar, memiliki pemahaman umum tentang negeri Dongeng akan memiliki manfaat tertentu untuk menjelajahi negeri Dongeng di masa mendatang. Itu tidak akan menjadi kertas putih yang tidak tahu apa-apa. Ye Chen mendengarkan dan mengangguk. Setelah Suan Yu selesai berbicara, dia bertanya, apakah kamu ingin memulai dengan sesuatu? Ye Chen menggelengkan kepalanya lagi dan menjawab dengan sederhana, tidak. Wajah Suan Yu tertekan, dan segera dia berkata dengan wajah datar, tidak peduli apa, kamu tidak dapat menyingkirkannya. Jika kamu tidak memberi kompensasi kepadaku untuk Xian Kuan, kamu dapat bekerja sebagai pelayan di Gunung Qingcheng selama puluhan tahun, dan kemudian kamu dapat pergi. Suan Yu melihat ekspresi Ye Chen, dan wajah Ye Chen mati rasa. Suan Yu masih ingin melihat ekspresi terkejut dan kesakitan Ye Chen, tetapi wajah ini seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke tubuh Suan Yu. Apa gunanya Xian Kuan? Ye Chen bertanya. Suan Yu benar-benar dikalahkan oleh Ye Chen. Dia ingin menangis tanpa air mata. Bagaimana dia bisa menyebarkan orang seperti itu? Mata air abadi digunakan untuk kultivasi. Setiap mata air abadi mengandung ki abadi. Itu bisa mengalir dalam waktu yang lama. Jika Anda menghirupnya, itu tidak banyak. Sekarang benar-benar kering. Ki Suan Yu tidak datang dari manapun. Ye Chen, dan kemudian memeriksa tubuh mereka sendiri. Penuh dengan ki abadi, tidak dapat menahan kegembiraan yang besar. Dia akhirnya memiliki ki abadi untuk mendukung. Itu adalah jalan menuju ke negeri Dongeng. Kamu masih aku benar-benar ingin marah padamu. Aku menyelamatkanmu dengan niat baik, kamu membalasku seperti ini. Wajah Suan Yu memerah. Dia benar-benar marah. Ye Chen berkata, aku tidak memiliki roh keabadian untuk mengganti rugimu, tetapi bisakah cairan abadi? Suan Yu tertegun sejenak. Dia tampaknya tidak mengerti. Dia bertanya, apa yang kamu katakan? Ye Chen berkata, bisakah aku mengganti rugimu untuk cairan abadi? Apakah kamu memiliki ramuan itu? Suan Yu terkejut dan menatap Ye Chen dengan curiga. Ye Chen mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah labu dan menyerahkannya kepada Suan Yu. Suan Yu mengambil labu itu dan membuka mulut labu itu dengan ragu. Akhirnya, roh abadi meluap dari labu itu. Apakah itu benar-benar cairan abadi? Suan Yu benar-benar terkejut. Anda tahu, apakah itu cairan roh dari dunia manusia atau cairan abadi dari dunia surgawi? Itu jauh lebih baik daripada ki, yang merupakan apa yang diinginkan banyak orang. Suan Yu terkejut. Dia menutupi labu itu dan menatap Ye Chen. Dia merasa semakin misterius tentang asal-usul Ye Chen. Seseorang yang dapat mengeluarkan labu berisi cairan roh pasti bukan dari klan kecil, apalagi anak-anak dari 7 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi. Itu pasti jauh lebih banyak daripada pasukan kecil seperti Gunung Qingcheng. Ye Chen menatap Suan Yu dan berkata, bukankah satu labu cukup? Aku masih punya satu labu, semuanya untukmu, aku hanya punya 2. Suan Yu menatap Ye Chen dan mengeluarkan satu labu berisi cairan abadi. Jantungnya berdegup kencang lagi. Dia sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara. Bibirnya bergetar dan berkata, kamu.
Dari mana kamu berasal? Ye Chen akhirnya lupa ingatan dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Suanyu kembali sadar dan menatap cairan dua labu. Kemudian dia berkata, dua cairan abadi labu ini bisa dikompensasi. Dalam hal ini, aku tidak akan membiarkanmu melakukan kerja keras. Ye Chen tersenyum, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia mendengar suara seorang pria di luar gua, Suanyu, apakah kamu di sana? Suanyu dan Ye Chen sama-sama melihat keluar gua. Suanyu tahu siapa itu begitu dia mendengar suara itu. Dia menjawab dengan lemah, ada apa, kakak senior Luo? Di luar gua, Luo Qing mengenakan jubah panjang berwarna biru. Dia tampak anggun dan elegan. Dia memiliki aura keabadian di sekujur tubuhnya. Luo Qing adalah salah satu pengejar Suanyu. Dia juga yang paling aktif. Dia benar-benar menganggap Suanyu sebagai calon wanitanya. Beberapa murid yang lebih rendah dari Luo Qing tidak berani mengejarnya secara terbuka. Luo Qing, dengan senyum lembut di wajahnya, berkata, hari ini cuacanya cerah. Aku ingin meminta adik seperguruan muda Suanyu untuk turun gunung untuk berjalan-jalan. Suanyu masih menjawab dengan lemah, kakak seperguruan Luo, aku benar-benar minta maaf. Aku sedang berlatih. Aku khawatir aku tidak bisa pergi hari ini. Kakak seperguruan Luo harus meminta orang lain untuk menemaniku. Suanyu bukanlah yang pertama kali menolak ajakan Luo Qing, tetapi Luo Qing masih belum menyerah, dan mencoba mencari kesempatan dan alasan untuk mendekati Suanyu. Luo Qing masih tidak menyerah, adik seperguruan muda Suanyu, jika ada keraguan, aku dapat menyelesaikan keraguanku untuk adik seperguruan muda. Aku tidak tahu apakah tidak nyaman bagiku untuk masuk sekarang. Suanyu tahu bahwa Luo Qing tidak menyerah, lalu menatap Ye Chen. Dia punya trik untuk membunuh Luo Qing. Senyum muncul di mulutnya. Ketika Ye Chen melihat senyum ini, dia punya firasat buruk. Dari kata-kata pria di luar, kita dapat menilai bahwa pria di luar itu pastilah pengejar Suanyu, tetapi Suanyu tidak mau memperhatikannya. Dengan cara ini, dia mungkin menjadi tameng Suanyu. Benar saja, aku mendengar Suanyu berkata, kakak Luo, masuklah. Luo Qing sangat senang membiarkan dirinya masuk, karena dia jarang datang ke gua Suanyu, dan Suanyu jarang membiarkan orang masuk ke guanya. Luo Qing memasuki gua dengan gembira. Pada saat dia melihat Ye Chen, wajah Luo Qing, yang penuh dengan senyum lembut, menjadi kaku dan suram. Namun di hadapan Suanyu, dia tetap harus menjaga sikap tertentu, senyum di wajahnya tidak berkurang, tetapi matanya sesekali menatap Ye Chen dan melemparkan semacam permusuhan kepada Ye Chen. Semua ini akan menyedihkan, namun, demi Suanyu menyelamatkan hidupnya, dia juga enggan menjadi tameng. Hanya ini, Luo Qing menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya ini bukan murid kita dari Gunung Qingcheng. Atas pertanyaan Luo Qing, Suanyu mengetahui bahwa dia tidak tahu nama Ye Chen. Namun, ketika dia memikirkannya, Ye Chen telah kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat apapun. Mungkin dia tidak ingat namanya sendiri, jadi dia dapat memilih nama. Namanya Si Feng. Aku membawanya kembali dari kaki gunung. Suanyu berkata dengan santai. Ketika Ye Chen mendengar nama, Si Feng, dia tercengang. Dia tidak bisa menahan tangis atau tawa dalam hatinya. Kapan dia dipanggil Si Feng? Namun, dia juga menyadari bahwa dia tidak memberitahu Suanyu namanya, dan Suanyu tidak bisa menanyakan namanya saat itu juga. Bukankah itu hanya tipuan? Luo Qing menatap Ye Chen. Seluruh tubuh Ye Chen masih sedikit compang-camping, dan pakaiannya berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, dibawa dari bawah gunung. Suanyu mengangguk, ya, saya pikir dia terluka dan dibawa kembali. Luo Qing tersenyum sinis dan berkata, adik seperguruan Suanyu, bagaimana mungkin kau bisa membawa kembali Gunung Qingcheng dan tinggal di guamu? Bukankah itu terlalu berbahaya? Kau serahkan saja padaku, dan aku akan mengurusnya. Suanyu berkata dengan lemah, menurutmu apakah dia orang jahat? Jika kau orang jahat, bukankah kau akan memperlakukanku sejak lama? Luo Qing berkata, adik seperguruan Suanyu, jika kau bisa tahu apakah kau orang baik atau orang jahat dari penampilannya, tidak akan banyak orang yang tampan dan berhati binatang. Mungkin tujuannya bukan kau, tetapi Gunung Qingcheng. Sekarang hubungan antara Jiuli dan kita semakin kaku. Meskipun Luo Qing tidak memberikan penjelasan yang menyeluruh, Suanyu sedikit banyak bisa memahami maksud Luo Qing. Suanyu berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan Luo Xing khawatir. Menurutku dia orang baik, jangan terlalu khawatir. Melihat kepercayaan Suanyu pada Ye Chen, Luo Qing cukup iri, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya berkata, menurutku begitu. Karena saudara Si Feng tampaknya tidak dalam masalah serius, sebaiknya kita mengirimnya turun gunung sesegera mungkin. Suanyu berkata, aku khawatir itu tidak baik. Orang ini menyerap mata air abadiku sepenuhnya ketika dia sedang menyembuhkan. Semuanya telah mengering, dia harus mengganti rugi kepadaku. Luo Qing melihat bahwa mata air abadi itu memang telah habis. Tiba-tiba ia punya ide untuk mendekati Suanyu dan berkata, adik perempuan Suanyu, Xian Kuan di guaku masih kaya. Jika kau tidak menyukainya, kau bisa pergi ke guaku untuk berlatih. Suanyu berkata sambil tersenyum, kakak Luo memiliki niat baik. Jika aku menggunakan mata air abadi kakak Luo, akan buruk jika kultivasi kakak Luo tertunda saat itu. Luo Qing berkata, tidak masalah.
Selama kakak Suanyu bersedia, ia bisa berlatih setiap hari. Hanya sedikit abadi, itu bukan masalah besar. Kakak Suan Kuan tidak sebaik aku memiliki kemampuan untuk membayar kembali batu abadi untuk saat ini. Aku harus menunggunya memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Suanyu melihat ke arah Ye Chen, dan Ye Chen menatapnya, dan Suanyu segera mengerti. Luo Qing melihat Ye Chen berbicara sendiri. Dia langsung mendapat kesan yang baik pada Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, kakak Si Feng benar. Apa pendapatmu tentang adik seperguruan muda Suanyu? Suanyu berpura-pura berpikir sejenak, dan berkata dengan sedikit malu, apakah ini tidak bagus? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Luo Qing buru-buru berkata dengan murah hati. Suanyu mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih, kakak seperguruan Luo. Kita semua adalah saudara dan saudari dari sekolah yang sama. Mengapa kamu begitu sopan? Luo Qing dalam suasana hati yang baik. Selama Suanyu pergi ke guanya untuk berlatih, akan ada lebih banyak kesempatan baginya untuk dekat dengan Suanyu dan menjadi semakin nyaman. Memikirkan hal ini, Luo Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih. Ye Chen juga sedikit tersenyum, menunjukkan ketidaksopanan. Suanyu terkekeh lalu berkata, kakak Luo, aku akan menerobos ke tingkat ketiga keabadian sejati. Aku ingin menutup diri selama beberapa hari dan memberi dampak pada alam. Kau lihat, pergilah ke tempatku, aku akan melindungi adik perempuanku. Luo Qing langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum. Suanyu berkata, terima kasih banyak, kakak Luo. Kemudian, Luo Qing datang ke guanya bersama Suanyu dan Ye Chen. Dia sangat murah hati dan berkata, kakak Suanyu, silakan gunakan. Suanyu mengangguk dengan rasa terima kasih, lalu berkata, Si Feng, kau tinggallah di sini, atau bagaimana jika kau kabur saat aku diam? Ye Chen tertegun sejenak, dan Luo Qing juga tertegun sejenak. Lalu dia berkata, kakak Suanyu, kakak Si Feng, aku tidak bisa kabur. Sebaiknya kau berlatih di pintu tertutup. Suanyu berkata, lebih baik aku melihatnya sendiri. Kakak senior Luo, ini. Gigi Luo Qing gatal di hatinya, dan dia tidak menerima perlakuan seperti itu. Namun, semua kata-katanya keluar, dan Suanyu berkata lagi. Jika dia tidak setuju untuk menunjukkan bahwa dia terlalu tidak sopan, dia harus memberanikan diri dan berkata, biarkan saudara Si Feng tinggal, maka aku akan melindungi Dharma di luar. Arti dari kata-kata Luo Qing jelas, dan dia ingin tinggal. Tetapi Suanyu pura-pura tidak mengerti, mengangguk, dan berkata, terima kasih banyak. Saudara Luo sangat baik. Luo Qing tidak senang mendengarkan kata-kata terima kasih dan pujian itu. Dia merasa telah kehilangan banyak hal. Sebelum pergi, dia menatap Ye Chen. Artinya jelas, Ye Chen masih menanggapi dengan senyuman, seolah-olah dia tidak mengerti tatapan matanya. Setelah Luo Qing keluar dari gua, dia semakin berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Dia terus berkeliaran di luar dan semakin membenci Ye Chen. Di dalam gua, Suanyu melirik Ye Chen dan berkata, aku tidak ingin berutang budi pada saudara seperguruan Luo. Ye Chen berkata sambil tersenyum, yang satu bersedia bertarung dan yang lain bersedia menang, di mana tidak ada kekurangan perasaan manusia. Bukan kamu yang memintanya, dialah yang memintamu untuk datang. Kamu datang, mata air abadi terlihat bagus. Mari kita nikmati hari-hari ini. Suanyu tidak dapat menahan tawa dan berkata, kamu memiliki hati yang buruk. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku namamu. Namaku, kamu bisa memanggilku Si Feng, lagi pula aku tidak dapat mengingat namaku. Ye Chen hanya mengikuti nama Suanyu. Suanyu berkata, baiklah, kalau begitu panggil kamu Si Feng. Angin sungai sangat bagus. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Dengan senyum tipis, Suanyu berkata, baiklah, aku akan mulai berlatih. Dengan cairan abadimu dan mata air abadi di sini, aku akan melihat apakah aku dapat menerobos ke lantai 3 peri sejati. Ye Chen bertanya dengan canggung, apa ini alam negeri dongeng? Seberapa tinggikah keabadian sejati? Ketika Suanyu mendengar pertanyaan ini, dia merasa semacam keruntuhan. Kamu benar-benar kehilangan ingatanmu. Kamu tidak ingat apapun. Ye Chen menatap Suanyu dan berkata dia tidak berdaya. Suanyu berkata, negeri peri dibagi menjadi 7 alam, yaitu, Zhenxian, Tianxian, Shenxian, Xuanxian, Jinxian, Daluo Jinxian, dan Hunyuan Daluo Jinxian. Setiap alam dibagi menjadi 9 tingkat. Zhenxian adalah alam terkecil. Apakah kamu mengerti sekarang? Negeri peri negeri dongeng. Ye Chen sedikit patah hati. Ia berpikir betapa tingginya dirinya. Ia benar-benar abadi. Suanyu berkata, saya melihat napasmu lebih stabil di lantai 2 keabadian sejati. Akhir-akhir ini, kau juga dapat meningkatkan kekuatanmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku menyerap ki abadi dengan sangat cepat. Jika aku menyerap mata air abadi di sini lagi, apakah kakak seperguruan Luo akan menangis? Suanyu berkata, kau bisa melakukannya sendiri. Bagaimana menurutmu? Jika kau tidak menyukainya dan ingin dia menangis, aku akan memberinya sepotong barang yang tidak ada apa-apanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Suanyu melihat ekspresi buruk Ye Chen. Ia geli dan berkata, jika kau benar-benar memiliki kemampuan ini, kau dapat menerimanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum buruk, sepertinya gadis Suanyu sangat membenci kakak seperguruan Luo ini.
Jangan bicara omong kosong, pergi dan jangan ganggu kultivasiku. Suanyu memutar matanya dan melotot ke arah Ye Chen. Ye Chen, sambil tersenyum, berjalan ke satu sisi dan berjalan masuk ke dalam gua. Kemudian dia melihat bahwa pakaiannya masih berlumuran darah, yang membuatnya tampak malu. Jadi dia mengeluarkan satu set pakaian dari tas surga dan bumi dewa dan menggantinya dalam sekejap. Kemudian, dia membereskan dirinya sendiri, dan seluruh orang menjadi lebih bersemangat. Ye Chen duduk dengan lutut bersilang dan mendesah pelan. Sekarang dia telah naik ke negeri dongeng hidup-hidup, itu adalah hal yang biasa. Tetapi ketika dia memikirkan anggota keluarganya di dunia, dia meninggalkan mereka sepenuhnya, dan hatinya bangkit dengan perasaan rindu. Perpisahan ini adalah keabadian, perpisahan ini tidak pernah terlihat lagi. Ye Chen mendesah dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, Ye Chen menjernihkan suasana hatinya lagi dan mengesampingkan semuanya untuk sementara waktu. Sekarang dia harus menghadapi seluruh negeri dongeng. Dia ingin tinggal di negeri dongeng ini dan hidup dengan luar biasa, seperti di dunia, dan menjadi pemimpin dunia. Aku tidak tahu apakah potongan-potongan daftar dewa-dewi di negeri dongeng telah muncul. Keempat bagian dari daftar dewa-dewi di tubuhku ini tidak dapat diketahui dengan cara apapun. Kalau tidak, dengan kekuatanku yang rendah, aku pasti akan sulit bertahan hidup. Ye Chen sedang merencanakan. Dalam sekejap waktu, setelah 3 hari, napas Suanyu tiba-tiba menjadi kuat, dan kemudian meledak sepenuhnya. Napas itu tiba-tiba naik dan sepenuhnya memasuki lantai 3 peri sejati. Ye Chen melihat keberhasilan terobosan Suanyu. Dia tersenyum dan merasa senang untuknya. Suanyu adalah teman pertama Ye Chen di negeri dongeng. Suanyu mengeluarkan napas keruh, mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum bahagia dan menawan. Dia menoleh untuk melihat Ye Chen, 2 orang 4 mata berlawanan. Saat itu, hati Suanyu bergerak tak dapat dijelaskan. Ye Chen telah berganti pakaian, tidak lagi begitu kotor dan malu, sekarang seluruh orangnya sangat spiritual, garis besarnya jelas, meskipun bukan pria yang cantik, tetapi memiliki daya tarik yang besar. Terutama sepasang mata itu, tampaknya memiliki semacam sihir, sepanjang waktu dalam cahaya, ada temperamen dan pesona yang tak terlihat dilepaskan. Suanyu leng sejenak, dan kemudian menjauh dari garis pandang, beberapa cara terbata-bata, bagaimana kamu tidak berlatih? Ye Chen berkata dengan senyum tipis, jika aku menyerap ki abadi, apa yang kamu serap? Suanyu memelototi Ye Chen dan berkata, apakah maksudmu kamu membiarkanku? Aku tidak berani, aku tidak bisa dibandingkan dengan gadis Suanyu dengan kekuatanku yang sedikit. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Suanyu mendengus dan berkata, memberimu setengah hari. Setelah setengah hari, kita akan meninggalkan gua. Ye Chen menjawab dan mulai duduk di samping Xian Kuan untuk menyerap ki abadi. Mata Suanyu tertuju pada Ye Chen, dan kemudian matanya menjadi terkejut. Kecepatan Ye Chen dalam menyerap ki abadi benar-benar mengerikan. Sejumlah besar ki abadi terus-menerus memasuki tubuh Ye Chen, dan kemudian dia merasa seperti batu yang tenggelam di laut, dan tidak ada respons sama sekali. Menurut kecepatan ini, belum lagi setengah hari, bahkan 1 jam, diperkirakan seluruh Xian Kuan dapat sepenuhnya habis. Dalam keterkejutan Suanyu, Ye Chen menyerap hampir semua Xian Kuan dalam waktu setengah jam. Ye Chen berhenti dan berkata sambil tersenyum, lebih baik tidak menjadi laki-laki. Aku takut dia akan pingsan hingga menangis. Suanyu terdiam memutar matanya dan berkata, hanya tersisa sedikit. Apa bedanya dengan kelelahan? Ye Chen berkata, tentu saja, ada perbedaan. Apa bedanya? Ada perbedaan antara keduanya. Bedanya jauh sekali. Ye Chen menjawab dengan serius. Namun, Suanyu yang serius mendengar jawaban Ye Chen tiba-tiba pingsan dan ingin menghajar Ye Chen sampai mati dengan tinju kecilnya. Suanyu dan Ye Chen keluar dari gua Luoqing. Luoqing telah menjaga bagian luar. Melihat Suanyu dan Ye Chen keluar, mereka langsung saling menyapa dengan senyuman. Ketika mereka mengetahui bahwa Suanyu telah menerobos ke lantai 3 Zhenxian, mereka tersenyum dan berkata, selamat atas terobosanmu ke lantai 3. Suanyu berkata, itu semua berkat bantuan murah hati dari kakak seperguruan Luo. Kalau tidak, tanpa Xian Kuan, aku ingin menerobos lantai 3, dan aku tidak tahu tahun atau bulan apa itu. Adik seperguruan, kamu sopan. Kalian seharusnya saling membantu. Luo Qing menyanjung dengan senyuman. Suanyu berkata, ngomong-ngomong, kakak seperguruan Luo, aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Aku akan meninggalkanmu sendiri untuk sementara waktu. Luo Qing tertegun sejenak. Awalnya, dia ingin mendekati Suanyu dengan memanfaatkan perasaan manusianya. Tanpa diduga, Suanyu akan pergi. Dia tidak pandai menahannya. Bagaimanapun, dia mengundang Suanyu untuk datang, bukan Suanyu sendiri. Dia tidak bisa mengatakan apapun dengan Xian Kuan. Kakak Si Feng, mengapa kamu tidak ikut denganku? Aku akan menunjukkan kepadamu pemandangan Gunung Qingcheng. Luo Qing membenci gigi Ye Chen yang gatal, seperti memanfaatkan kesempatan untuk mengajari Ye Chen. Ye Chen melihat pisau tersembunyi di senyum Luo Qing dan berkata sambil tersenyum, ini, aku tidak punya hak untuk mengendalikan diriku sendiri sekarang. Aku harus bertanya pada Nona Suanyu. Suanyu berkata sambil tersenyum, Si Feng tidak bisa membayar kembali Xian Kuan yang berutang padaku sekarang, jadi aku hanya bisa tinggal bersamaku sebentar dan melakukan kerja kerasku.
Luo Qing berkata, apakah ini merepotkan? Suan Yu berkata sambil tersenyum, kakak Luo masih khawatir dia memakanku. Ini Gunung Qingcheng. Terlebih lagi, dia benar-benar abadi. Bisakah dia menjadi lawanku? Jangan khawatir, kakak Luo. Aku akan pergi dulu. Suan Yu menatap Ye Chen dan pergi dengan cepat. Ye Chen tersenyum pada Luo Qing dan mengikutinya. Luo Qing sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya. Seseorang yang telah mengenalnya selama beberapa hari dapat berbicara dengan seseorang tentang Suan Yu. Namun, dia bahkan ingin berteman dengannya, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mendapatkan apapun. Ini membuat Luo Qing sangat kesal. Suan Yu, kamu begitu sombong sehingga suatu hari aku akan membiarkanmu merangkak di bawah kakiku dan memintaku untuk mendukungmu. Wajah Luo Qing suram seperti air, dan dengan dengungan dingin, dia memasuki guanya. Saat Luo Qing memasuki gua, raungan marah datang dari seluruh gua, dan gunung-gunung berguncang. Di dalam gua, wajah Luo Qing membiru, matanya sangat suram, menatap mata air abadi yang hanya memiliki beberapa gumpalan gas abadi yang mengambang. Giginya berdecak padanya, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan amarahnya meningkat. Mata air abadinya tidak dapat dibandingkan dengan milik Suan Yu. Bahkan jika Suan Yu menembus lantai 3 Zhenxian, itu tidak dapat digunakan sebanyak itu, dan tidak mungkin membuat Xian Quan hampir mengering. Luo Qingli membidik Ye Chen. Ye Chen dapat menyedot Xian Quan milik Suan Yu, dan dia harus dapat menguras Xian Quan miliknya sendiri. Tetapi bagaimana Ye Chen dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri? Luo Qing menyipitkan matanya, menggertakkan giginya dan berkata, anak itu pasti memiliki harta karun tersembunyi. Kalau tidak mungkin untuk menyerap begitu banyak ki abadi. Memikirkan hal ini, mata Luo Qing memancarkan cahaya dingin. Nona Suan Yu, menurutmu apa reaksi kakak senior Naluo setelah melihat Xian Quan sekarang? Ye Chen mengikuti Suan Yu kembali ke gua, dengan senyum jahat. Suan Yu berkata, kakak Luo bukan orang bodoh. Aku jamin dia akan datang ke pintu. Ye Chen tampaknya telah lama memikirkan Suan Yu. Sekarang dia berkata bahwa dia sedang menggali lubang untuknya. Nona Suan Yu, Anda tidak ingin memperjuangkan keadilan. Ye Chen berkata dengan tidak puas. Suan Yu mendengus, jadi apa? Jangan berpikir bahwa jika Anda memberi saya 2 labu cairan abadi, saya akan mengandalkan mata air abadi ini untuk kultivasi saya di masa depan. Sekarang sudah habis, maka Anda harus bertanggung jawab untuk itu. Petik 2. Bagaimana saya akan bertanggung jawab? Jangan berjanji sendiri. Ye Chen mundur 2 langkah. Melihat tindakan Ye Chen, Suan Yu mendengus dengan nada menghina, Anda memang begitu. Saya tidak ingin menjungkir balikannya. Anda harus tetap di sisi saya untuk melayani saya sebagai budak sampai saya mendapatkan gua baru dan mata air abadi baru, dan Anda akan bebas. Tidak ada hal seperti itu. Ye Chen ingin menangis tanpa air mata. Saya adalah juru selamat Anda, dan Anda berutang Xian Quan kepada saya. Jika kamu punya hati nurani, kamu bisa melakukannya sendiri. Suan Yu melirik Ye Chen dan berkata dengan santai. Ye Chen menghela napas dan berkata, baiklah, kebaikan menyelamatkan nyawa akan dihargai pada musim semi. Itu saja, Suan Yue berkata dengan senyum puas. Adik seperguruan muda Suan Yu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, bolehkah? Pada saat ini, suara Luo Qing datang dari luar gua Suan Yu. Suan Yu melihat ke arah Ye Chen dan menertawakannya. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Ye Chen mengangkat bahu dan berkata bahwa dia tidak berdaya. Para prajurit datang untuk menutupi air dan tanah. Kakak Luo, masuklah dan bicaralah. Suan Yu berkata dengan lemah. Luo Qing memasuki gua, dan matanya langsung tertuju pada tubuh Ye Chen. Dia menatap Ye Chen sejenak. Ada cahaya dingin di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Kemudian, Luo Qing berkata dengan dingin, adik seperguruan muda Suan Yu, Xian Quan-ku akan mengering. Jika Xian Quan ini diserap oleh adik seperguruan Suan Yu saja, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan tidak punya pendapat. Namun, terobosan adik seperguruan Suan Yu di lantai 3 Zhenxian tidak dapat menyebabkan habisnya Xian Quan. Mungkin ada masalah lain. Mendengar kata-kata dingin Luo Qing ini, Suan Yu juga merasakan kemarahan Luo Qing, tahu bahwa masalah ini telah membuat Luo Qing marah. Ketika Luo Qing berbicara, tatapan matanya juga tertuju pada Ye Chen. Sepertinya ini bukan yang dia katakan kepada Suan Yu, tetapi kepada Ye Chen. Mendengar kata-kata Luo Qing, wajah Suan Yu sedikit berubah. Melihat ekspresi dan nada bicara Luo Qing, sepertinya dia akan menyelidikinya sampai akhir. Suan Yu berkata sambil tersenyum, kakak Luo, aku benar-benar minta maaf. Ketika aku pergi, aku tidak memberitahumu tentang pengeringan Xian Quan. Kupikir kakak Luo tidak akan peduli. Luo Qing berkata, adik Suan Yu, jika Xian Quan-ku diserap dengan kecepatan normal, itu tidak akan habis setidaknya selama 100 tahun. Jika adik Suan Yu memiliki kemampuan untuk menyerap mata air abadiku hingga habis, maka aku tidak akan peduli. Ini masalah besar bahwa aku akan mengubah gua. Luo Qing berkata sambil melirik Ye Chen, kata-katanya menjadi dingin dan berkata, hanya saja sekarang aneh sekali sampai kehabisan tenaga. Aku khawatir adik seperguruan Suan Yu tidak bisa melakukannya. Adik seperguruan Suan Yu, kamu tidak perlu memihak orang luar. Mata air abadi sudah habis, tetapi itu adalah kerugian bagi Gunung Qingcheng.
Kakak seperguruan Luo berpikir bahwa mengeringnya mata air abadi disebabkan oleh angin sungai. Kata Xuan Yu. Luo Qing menatap Ye Chen dan berkata, apakah ada orang lain? Xuan Yu berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan Luo, si Feng hanya memiliki 2 tingkat kekuatan abadi sejati, yang lebih rendah dari kekuatanku. Bagaimana itu bisa dilakukan? Asal-usul orang ini tidak diketahui. Meskipun hanya ada 2 abadi sejati, cara lain apa yang mungkin digunakan? Luo Qing mendengus dingin, dan berkata kepada Ye Chen, seorang pria, berani bersikap berani. Kamu benar-benar tertarik. Apa tujuanmu datang ke Gunung Qingcheng? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku tidak akan datang ke Gunung Qingcheng. Saat aku bangun, aku akan berada di Gunung Qingcheng. Apa hubungannya ini denganku? Jika kau ingin aku turun gunung, aku bisa turun sekarang. Luo Qing bersenandung dingin, apakah kau ingin turun gunung sekarang? Tidak semudah itu. Apakah kau pikir Gunung Qingcheng adalah tempat yang kau datangi dan pergi sesuka hatimu? Apa yang kau inginkan? Ye Chen menatap Luo Qing dengan tenang. Luo Qing menyipitkan matanya dan berkata, aku curiga kau adalah mata-mata yang dikirim oleh klan Jiuli. Jika kau memperlakukan mata-mata itu, kau akan dibunuh tanpa ampun. Dalam kata-kata Luo Qing, ada hawa dingin di matanya, dan kekuatan keabadian melonjak keluar. Dia menepuk Ye Chen dengan satu tangan. Begitu wajah Xuan Yu berubah, dia segera melesat maju dan muncul di depan Luo Qing. Dalam sekejap, dia membuat gerakan tangan dan bertabrakan dengan Luo Qing. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, tubuh Xuan Yue terhuyung mundur. Adik perempuan Xuan Yue, apakah kamu ingin menyembunyikan mata-mata itu? Luo Qing berkata dengan dingin. Xuan Yu berkata, kakak Luo, kamu tidak bisa menyimpulkan bahwa si Feng adalah mata-mata tanpa bukti apapun. Apakah itu terlalu terburu-buru? Adik Xuan Yu, kamu baru saja dipromosikan ke lantai 2 Zhenxian. Kamu bukan lawanku. Kami, Gunung Qingcheng dan orang-orang Jiuli, berbagi rasa terima kasih dan dendam yang mendalam. Kami lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Jika tidak, kami akan kehilangan Gunung Qingcheng. Luo Qing benar ketika mengatakan bahwa semuanya demi Gunung Qingcheng. Setelah itu, Luo Qing bergegas ke Ye Chen lagi dan berkata, jika kamu seorang pria, jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, lalu bergegas keluar dari belakang Xuan Yu. Luo Qing melihat bahwa Ye Chen terangsang oleh provokasinya sendiri, dan mulutnya menunjukkan senyum yang sulit dideteksi. Ye Chen tahu bahwa Luo Qing merasa bahwa dia bertekad untuk makan. Ada celah antara tingkat ketiga peri sejati dan tingkat kedua dari abadi sejati. Persepsi ini umumnya luar biasa. Dalam kesadaran orang-orang biasa, mustahil bagi makhluk abadi sejati tingkat kedua untuk bersaing dengan makhluk abadi sejati tingkat ketiga, jadi Luo Qing sangat percaya diri. Xuan Yu melihat Ye Chen begitu tak terkekang sehingga dia bergegas keluar dengan sangat cepat. Dia tidak bisa menahan rasa cemas, tetapi sudah terlambat. Kekuatan abadi seluruh tubuh Ye Chen melonjak keluar, sangat kuat, pada tinju ganda mengembunkan kekuatan abadi satu tinju, semuanya akan menjadi beberapa lingkaran besar. Bang! Dalam sekejap, mereka berdua bertabrakan dengan Luo Qing dan memberi mereka kekuatan. Wajah Luo Qing sedikit berubah. Dia tidak memiliki keunggulan dalam serangan ini, dan dia tidak mengalahkan Ye Chen secara luar biasa, yang membuatnya sangat tidak terduga. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan lapisan cahaya kemasan. Hukum kaisar pecah, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih mendominasi. Pada saat yang sama, kata-kata pertempuran dipraktikkan, dan semangat juang mendidih. Temperamen seluruh orang telah sangat berubah. Ye Chen melangkah maju selangkah, mengambil inisiatif untuk menyerang, mengayunkan 2 tinjunya untuk meledakkan, kekuatan yang besar dan mendominasi menyapu, sangat menakutkan. Xuan Yu melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dalam hatinya, kekuatan yang luar biasa, apakah ini kekuatan lapisan kedua dari keabadian sejati? Luo Qing merasa bahwa kekuatan Ye Chen juga sedikit terkejut, tetapi sebagai peri sejati, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia tidak sebagus lapisan kedua dari keabadian sejati. Luo Qing minum banyak, dan kekuatan keabadiannya keluar lagi. Kali ini, itu adalah ledakan total. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menuju Ye Chen. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang peri dari belakang dan membunuh Ye Chen. Kedua tinju Ye Chen benar-benar kosong dan bertabrakan dengan pedang abadi. Dengan suara, kiang, suara tekstur logam bergema di gua. Pedang peri itu diterbangkan terbalik oleh tinju Ye Chen. Xuan Yu melihat pemandangan ini dan tumbuh dengan mulutnya. Pada saat ini, dia tidak dapat menggambarkan apa yang telah dilihatnya. Dia memukul pedang peri dengan tinjunya. Seberapa mengerikan kekuatan dan pertahanan tinju itu. Pedang peri Luo Qing terhempas, dan Ye Chen melangkah keluar lagi. Momentum yang mendominasi mendekati Luo Qing. Luo Qing terkejut melihat bahwa pedang abadi itu diserang dan terbang. Pada saat ini, dia melihat Ye Chen mendekat dan mundur tanpa sadar. Kecepatan Ye Chen sangat mengerikan, seolah-olah dalam sekejap, datang ke depan Luo Qing. Wajah Luo Qing berubah drastis. Tubuhnya ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa menghindari pukulan itu. Bang! Tinju Ye Chen menghantam dada Luo Qing dengan kuat, dan seluruh tubuh Luo Qing terbang mundur dan langsung keluar dari gua. Puff!
Luo Qing menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya muram. Mulut Suanyu tidak dapat ditutup, dia sekarang benar-benar meragukan apakah Ye Chen benar-benar hanya memiliki lantai 2 Zhenxian. Pada saat ini, Suanyu juga kembali kepada Tuhan, dan segera keluar dari gua untuk memeriksa situasi Luo Qing. Jangan membuat masalah besar, kakak Luo, apakah kamu baik-baik saja? Suanyu bertanya dengan khawatir. Wajah Luo Qing sulit untuk melihat yang ekstrim. Dia menggertakkan giginya dan berkata, beranikah kamu menyakitiku? Ye Chen berkata dengan tenang, jika aku ingin membunuhmu, itu mudah, dan aku hanya menyakitimu. Ini juga terlihat di wajah gadis Suanyu. Kamu, Luo gemetar karena marah. Ye Chen menyela perkataannya dan melanjutkan, kamu bilang aku mata-mata, tanpa bukti atau petunjuk, kamu akan membunuhku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu tahu Nona Suanyu tidak dapat menyerap dan mengeringkan mata air abadi milikmu, jadi hanya aku yang bisa melakukannya. Petik 2. Tetapi aku hanyalah seorang abadi sejati. Jika aku ingin menyerap dan mengeringkan mata air abadi, aku tidak dapat melakukannya, kecuali... Ye Chen berhenti sejenak, mulutnya menunjukkan senyum samar, dan berkata, kecuali aku memiliki senjata ajaib, tidak ada kemungkinan lain. Oleh karena itu, demi senjata ajaib milikku, kamu memfitnahku sebagai mata-mata, bermaksud untuk membunuhku dan mengambil harta karunku. Apakah kamu pikir aku benar? Setelah mendengar kata-kata ini, Suanyu benar-benar tercengang. Ketika Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, dia begitu tenang, tetapi cahaya di matanya begitu ganas. Seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang sangat istimewa, yang jauh melampaui perbandingan orang biasa. Terlebih lagi, kata-kata Ye Chen sangat masuk akal, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah Luo Qing dan berkata, kakak Luo, apakah memang seperti ini? Pikiran Luo Qing sangat transparan oleh Ye Chen, seperti cacing di perutnya, dan wajahnya membiru. Adik seperguruan Suanyu, jangan dengarkan kata-kata pria ini. Dia memfitnahku, aku tidak tahu harta apa yang akan dimilikinya. Aku hanya tidak ingin mata-mata dari negara Jiuli menyelinap ke gunung Qingcheng kita. Luo Qingyi berkata dengan cara yang benar. Suanyu juga ragu-ragu. Kedua belah pihak masuk akal. Dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya untuk sementara waktu. Asal-usul Ye Chen misterius, dan kecepatannya menyerap ki abadi sangat buruk. Dia dapat mengeluarkan 1 atau 2 labu cairan abadi dengan santai. Jika dia orang biasa, bagaimana dia bisa menulis seperti ini? Jika itu adalah mata-mata dari negara 9 Li, bagaimana mungkin ada tulisan seperti itu? Jika seorang mata-mata bisa begitu kuat, negara Jiuli tidak akan menjadi kekuatan setenar gunung Qingcheng di prefektur Tianan. Ketika Suanyu sedang berpikir, Ye Chen berkata dengan samar, aku tidak tahu kekuatan macam apa yang kau bicarakan, tetapi jika kau ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kau dapat datang dengan cara yang adil dan jujur, dan aku tidak akan takut pada si Feng. Tidak ada gejolak di mata Ye Chen. Suanyu menatap mata Ye Chen, dan segera memiliki pendirian di hatinya. Dia berkata, aku percaya pada si Feng, kakak senior Luo. Mari kita hentikan saat ini. Si Feng telah berbelas kasih sekarang. Jika kau tidak menyerah, jangan katakan aku tidak akan membantumu. Luo Qing melihat bahwa Suanyu telah berdiri di pihak Ye Chen, tetapi dia bukanlah lawan Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ye Chen masih berkata dengan ringan, aku tenang, menunggu kapan saja. Luo Qing mendengus dingin dan berbalik dengan wajah muram. Setelah melihat Luo Qing pergi, Suanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Luo adalah orang yang harus melaporkan kebenciannya. Dia pasti tidak akan menghentikan urusan hari ini. Sebaiknya kamu turun gunung lebih awal. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu tidak ingin aku memberi kompensasi kepadamu. Suanyu bersenandung, akun ini harus diingat terlebih dahulu. Jika kamu bertemu denganmu di masa depan, kamu harus membayarnya kembali. Selain itu, kamu harus mengembalikannya dengan bunga. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu seharusnya tidak menjadi seorang biksu, kamu seharusnya menjadi seorang pengusaha. Suanyu memutar matanya dan berkata, apakah kamu menyindirku? Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak, aku memuji kecerdasanmu.